Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Ruang Cerita bersama kakak Juli. Hai semuanya, apa kabar kalian semua di rumah? Kali ini sahabat kita Alia akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Asal-Usul Kota Cianjur. Penasaran gimana ceritanya? Yuk langsung aja kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Nur Alia Hermawan. Saat ini Alia berusia 9 tahun. Alia bersekolah di SDIT Darussalam, Palembang. Kali ini Alia akan bercerita cerita rakyat yang berjudul Asal-Usul Kota Cianjur. Alia mulai ya ceritanya. Alkisah, di sebuah desa di Jawa Barat, hiduplah seorang saudagar yang memiliki hampir seluruh sawah di desa itu. Namun, ia terkenal sangat pelit, sehingga orang-orang di sana menyebutnya dengan sebutan Pak Kikir. Nah, Pak Kikir memiliki seorang anak laki-laki yang dermawan dan baik hati. Secara sembunyi-sembunyi, ia suka menolong warga yang kesulitan. Pada suatu ketika, Pak Kikir merasa harus mengadakan selamatan. Karena menurut kepercayaan masyarakat, kalau cara selamatan dilakukan dengan baik, maka hasil panen akan berlimpah. Pak Kikir tidak ingin panennya gagal. Oleh karena itu, Pak Kikir mengadakan selamatan dan mengundang seluruh warga, di mana warga sekitar tergolong dari warga yang kurang mampu. Namun, Pak Kikir tidak menyediakan banyak makanan, sehingga banyak warga yang tidak kebagian makanan. Lalu datanglah si nenek pengemis. Ia meminta sedikit makanan untuk mengisi perutnya yang lapar. Namun, si nenek malah dibentak oleh Pak Kikir. Nenek itu sangat sedih. Lalu ia meninggalkan rumah Pak Kikir. Anak Pak Kikir yang melihat kejadian itu langsung mengambil jatah makanannya dan mengejar nenek itu. "Nek, Nek, ambillah makanan ini supaya nenek tidak lapar lagi," kata anak Pak Kikir. "Terima kasih nak atas perbuatanmu. Kelak kau mendapatkan kebaikan dan keselamatan dari sifatmu," kata si nenek. Namun si nenek masih sakit hati pada Pak Kikir. Lalu naiklah ia ke puncak bukit. Nah, dari atas puncak bukit tampak rumah Pak Kikir yang paling besar dan paling megah di antara rumah warga di sekitarnya. Lalu nenek berucap lantang, "Ingatlah Pak Kikir, ketamakanmu akan menenggelamkanmu dan Tuhan akan membalas semua perbuatanmu," kata si nenek. Lalu si nenek menancapkan tongkatnya ke tanah dan mencabutnya kembali. Nah, apa ya kira-kira yang akan terjadi teman-teman? Ternyata tampak dari bekas tancapan itu mengalir air yang semakin lama semakin deras menuju desa. "Banjir! Banjir!" Para penduduk berteriak panik melihat air mengalir deras menuju desa. Mereka berlarian menyelamatkan keluarga mereka. Anak Pak Kikir pun langsung memperingati seluruh warga untuk mencari tempat yang aman. Tak lupa, ia mengajak sang ayah untuk meninggalkan rumah. "Apa? Meninggalkan rumah ini? Tidak, aku harus menyelamatkan harta yang kusimpan di ruang bawah tanah,"
seru Pak Kikir. Lalu ia berlari ke ruang bawah tanah di rumahnya. Air semakin deras. Karena tak ada waktu lagi untuk menunggu sang ayah, anak Pak Kikir pun berlari menyelamatkan diri ke atas bukit. Air bah pun langsung menenggelamkan seluruh desa, termasuk rumah Pak Kikir. Anak Pak Kikir dan sebagian warga desa selamat. Pak Kikir tenggelam bersama rumah dan harta bendanya. Mereka sangat sedih melihat desa mereka yang tenggelam. Lalu mereka memutuskan untuk mencari daerah baru untuk tempat tinggal. Di daerah baru, anak Pak Kikir diangkat sebagai pemimpin. Nah, di daerah baru itu, anak Pak Kikir menganjurkan para warga untuk mengolah tanah, bagaimana cara mengairi sawah, dan menanam padi dengan baik. Di daerah baru itu pun diberi nama anjuran. Karena para penduduk selalu mematuhi anjuran pemimpin mereka. Lama-kelamaan, desa itu pun berkembang menjadi sebuah kota kecil yang bernama Cianjur. Ci yang artinya air. Menurut cerita, Cianjur berarti anjuran untuk mengairi dan membuat irigasi yang baik. Hingga sekarang, Cianjur terkenal dengan hasil berasnya yang enak. Nah, pesan cerita yang Alia bacakan tadi adalah jauhilah sifat kikir dan berbagilah dengan sesama, karena hal itu akan mendatangkan kebaikan pada diri kita sendiri. Nah, selesai deh ceritanya. Bagaimana? Seru kan? Oh iya, sebelum kita berpisah di sini, yuk kita panggil Kakak Juli. Kak Juli. Wah, Alia, ternyata bagus banget ya ceritanya. Kita tidak boleh memiliki sifat kikir ya teman-teman. Nah, sekarang Kakak Juli akan memberikan pertanyaan untuk kalian semua yang ada di rumah teman-teman. Simak dengan suksama ya teman. Tuliskan kembali apa pesan moral dari cerita yang dibawakan Alia tadi teman-teman. Yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Ini dia kiriman video dari sahabat kita. Selamat menyaksikan. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya kasyapa wa gagawatami, asahmul wajah ya wa bihami, isaulana ya yang kaulanami, isaulana lana ya habibana, ya kasyapa ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Bagi teman-teman yang di rumah yang ingin unjuk bakat atau kirim-kirim salam, bisa banget kok. Caranya kirimkan videonya ke nomor di bawah ini ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa menjaga kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Hari ini sampai di sini dulu. Ahad depan kita berjumpa lagi. Saya Kakak Juli dan Saya Alia. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.